Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan soal kompetisi sains madrasah atau KSM tahun 2021 khusus untuk pelajaran IPS pada jenjang madrasah sanawiyah atau MTS. Soal yang pertama, Keukenmodinger merupakan sampah dapur yang merupakan penanda ditemukannya kehidupan masyarakat di masa bercocok tanam atau food production. Penanda ini memberikan indikasi bahwa masyarakat praaksara A. mampu mengelola produk-produk pertanian, B. bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut, C. mampu mengembangkan produk dan hasil laut, D. bergantung kepada produk tanaman pertanian. Jawaban yang benar adalah B. bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut. Soal selanjutnya, secara sosio-religius, peta jalur masuk perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia menunjukkan bukti bahwa A. masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia melalui jalur transportasi laut, B. adanya hubungan historis antara Indonesia dengan India, C. adanya penguasaan raja di India terhadap kerajaan di Indonesia, D. masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia di bawah kaum Brahma. Jawabannya benar adalah D. masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia di bawah kaum Brahma. Ini sesuai dengan teori Brahma. Kemampuan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia disinyalir menjadi penanda keberhasilan Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan dengan cara A. memodifikasikan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima, B. mengadaptasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya dan ajaran agama lokal, C. mengombinasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan ajaran agama lokal, D. mengkulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jawaban yang betul adalah D. mengkulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Soal selanjutnya, perhatikan ayat berikut. Ambillah mana yang mudah dilakukan, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui A. larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus, B. penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat, C. kesepakatan Wali Songo membangun Masjid Demak sebagai pusat dakwah, D. pengangkatan Raden Patah oleh Wali Songo sebagai representasi penguasa Islam. Jawaban yang benar adalah B. penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat. Keberadaan Pasar Tunggal ASEAN yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA secara ekonomi politis diarahkan untuk A. memperluas jaringan perdagangan antar negara anggota ASEAN, B. meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN terhadap Tiongkok dan India, C. menyatukan kepentingan ekonomi politis negara-negara ASEAN, D. memperkuat keberadaan basis organisasi ASEAN di tingkat global. Jawaban yang betul adalah B. meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN terhadap Tiongkok dan India. Soal selanjutnya, hadirnya AFTA atau Asian Free Trade Area memberikan konsekuensi bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara, terutama Indonesia dalam hal A. penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai,
B. Membangkitkan produk-produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi. C. Menghadirkan investor asing untuk menopang perekonomian bangsa. D. Menghadirkan tenaga konsultan ahli dalam mendampingi UMKM. Jawaban yang benar adalah A. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai. Soal selanjutnya, memasuki abad ke-19, keberadaan VOC dibubarkan oleh kerajaan Belanda karena dinilai mengalami kegagalan dalam hal perdagangan sehingga menjadikan kebangkrutan. Meski demikian, secara politis, keberadaan VOC telah mampu melakukan A. Membangun benteng pertahanan di sebagian besar kepulauan Nusantara. B. Menundukkan Kesultanan di Nusantara dalam pengaruh kolonialisme. C. Melakukan penguasaan lahan milik Kesultanan di wilayah Nusantara. D. Membangun jaringan ekonomi kewilayahan di bawah pengaruh VOC. Jawabannya benar adalah B. Menundukkan Kesultanan di Nusantara dalam pengaruh kolonialisme. Selanjutnya, perhatikan hadis. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau kepada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hadis tersebut dapat dilihat pada peristiwa A. Seruan takbir Bung Tomo dalam menyemangati Perang 10 November 1945. B. Keluarnya resolusi jihad yang disampaikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. C. Keluarnya fatwa kiai pesantren kepada santrinya untuk melawan Belanda. D. Keterlibatan para santri dan kiai menjadi tentara dan pejuang kemerdekaan. Jawaban yang benar adalah B. Keluarnya resolusi jihad yang disampaikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Soal selanjutnya, proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia dinilai lebih mudah dibandingkan Belanda. Hal ini lebih disebabkan pihak Jepang berusaha memengaruhi rakyat Indonesia dengan cara A. Memberikan janji kemerdekaan secepatnya kepada rakyat Indonesia. B. Mengajak para pemimpin Indonesia bekerja sama dengan pihak Jepang. C. Jepang memberikan bantuan material kepada masyarakat, organisasi masyarakat. D. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Jawaban yang benar adalah A. Memberikan janji kemerdekaan secepatnya kepada rakyat Indonesia. Soal selanjutnya, semangat kebangsaan yang muncul pada kaum terpelajar Indonesia di masa pergerakan mewujudkan dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional dengan tujuan A. Mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. B. Mengembangkan strategi perjuangan bangsa Indonesia. C. Menumbuhkan semangat juang masyarakat Indonesia. D. Mendorong munculnya kesadaran masyarakat Indonesia. Jawaban yang benar adalah A. Mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. Soal selanjutnya, perhatikan hadis berikut. Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara baginya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang pengusaha peci,
Bapak Soleh menyadari betul makna dari hadis tersebut. Maka tindakan yang harus dilakukannya adalah A. Melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. B. Menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal. C. Meminta kepada masing-masing pengusaha peci untuk bergabung. D. Menghambat pengusaha peci di wilayahnya untuk menjual ke pihak lain. Jawabannya benar adalah A. Melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya.